Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pauline Masihombing, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Morowali Utara. Salam Guru Penggerak. Dalam video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan adalah hal yang berbeda. Pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan serta mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat dan berkebudayaan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya pada aliran teori tabula rasa, yaitu anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum tertulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi pekerti seperti yang diinginkan. Cara mendidik yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1, saya melakukan pendidikan tanpa terlebih dahulu memahami karakteristik anak murid seperti status sosial, minat, perkembangan kognitif maupun kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, dan perkembangan motoriknya. Saya juga melakukan pembelajaran dengan guru sebagai sumber belajar satu-satunya di kelas. Guru memegang kendali penuh dan siswa harus mengikuti sesuai dengan apa yang guru kehendaki. Pembelajaran berpusat kepada guru tanpa perlu mempertimbangkan bakat dan minat murid. Pada pembelajaran, saya juga berfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan ketuntasan dalam penyampaian materi. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya merasa dan menyimpulkan bahwa pembelajaran dianggap telah berhasil. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara telah mengubah pola pikir saya dalam mendidik. Saya menyadari bahwa ternyata selama ini pendidikan yang saya lakukan tidaklah tepat. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, ternyata saya belum mencerminkan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi masih samar. Tugas seorang pendidik adalah menebalkan segala tulisan yang samar dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Menebalkan tulisan artinya memberi tuntunan ke arah yang baik. Saya juga menjadi memahami karakteristik anak murid dalam mendidik adalah hal yang sangat penting. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan diberikan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh murid. Pendidikan harus berpihak kepada murid, yang artinya pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Saya juga menyadari dalam pembelajaran guru harus memposisikan siswa sebagai subjek pembelajaran,
bukan objek, sehingga murid dimotivasi untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar. Sementara guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa. Dengan begitu, siswa dapat memiliki pengetahuan yang mendalam atau deep learning dan mampu meningkatkan kualitas intelektual maupun karakter siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya juga menyadari bahwa pendidikan bukan hanya berfokus pada satu aspek saja, misalnya aspek kognitif saja, dan hanya berfokus pada pencapaian KKM. Pendidikan ternyata harus diberikan secara holistik, yaitu pembelajaran yang membangun murid secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan semua potensi murid yang mencakup potensi sosial, emosional, potensi intelektual, potensi moral atau karakter, kreativitas, dan spiritual. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melakukan analisis karakteristik murid dengan mengidentifikasi potensi, minat, bakat, dan gaya belajar murid. Hal ini bertujuan agar guru dapat merancang kegiatan pembelajaran dengan beragam model, strategi, dan metode yang sesuai. Beragam kegiatan pembelajaran ini akan menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan siswa. Saya juga akan menerapkan pembelajaran student center atau pembelajaran yang berpusat pada murid dengan merancang pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan menyenangkan, sehingga dapat membuat murid lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mampu menganalisis, serta memecahkan masalahnya sendiri, dan dapat mengembangkan kreativitas dari murid itu. Saya juga akan melaksanakan pendidikan yang holistik dengan menerapkan merdeka belajar dengan berpedoman pada azas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sungtulada, yang artinya di depan memberikan contoh, Imadya Mangunkarsa, yang artinya di tengah membangun motivasi, dan Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan dan semangat. Tujuannya adalah agar anak memiliki kebebasan berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Sebagai seorang guru, hendaknya kita mampu menjadi teladan bagi siswa, baik dari sikap maupun tutur kata, dan mampu menuntun murid dengan kasih sayang dan mengajarkan murid budi pekerti. Demikian pemaparan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.